Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilmi Syabir dengan NIM 13011184261. Saya Syarih Hanegi dengan NIM 13011842119. Dan saya Indra Wahyudi dengan NIM 13011884366. Di sini kami akan menjelaskan mengenai algoritma Redis sort dan bubble sort. Secara umum, algoritma pengurutan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengurutan dengan pembandingan dan pengurutan tanpa pembandingan. Proses dalam pengurutan dengan pembandingan dilakukan dengan cara membandingkan antar data, sehingga lalu dilakukan proses membandingkan lebih kecil elemen pertama atau elemen kedua, sehingga didapatkan elemen data yang terurut. Contoh dari pengurutan dengan pembandingan yaitu bubble sort. Kalau di pengurutan tanpa pembandingan, prosesnya dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data. Contohnya di Redis sort ini mengklasifikasikan atau mengkategorikan data dengan cara dikategorikan per digit, sehingga didapatkan data yang terurut. Oke, kita lanjut masuk ke algoritma yang pertama yang akan dibahas, ada algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort ini adalah algoritma sort yang paling mendasar. Ini dia memiliki ide adalah untuk mengulang proses perbandingan antar tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah atau urutannya itu tidak benar. Seperti kita lihat, seperti contoh yang ada di sebelah kiri layar kita. Ini adalah proses penukaran dari bubble sort itu. Dia akan menukar satu persatu dengan 2 kali loop. Loop pertama itu untuk mengurutkan running pertamanya, dan loop yang kedua itu untuk menggerakkan perbandingannya. Setelah dia tersusun di posisi yang benar, dia akan mengulang lagi ke awal seperti itu terus menerus sehingga dia tersorted. Oke, kita akan lanjut untuk menghitung kompleksitas waktu dari algoritma bubble sort ini. Seperti yang kita ketahui, algoritma bubble sort memiliki inti dari algoritmanya adalah melakukan perulangan dengan for i dari 0 menuju ke n dan for j dari 0 menuju ke i-1. Lalu kita melakukan operasi dasar, yaitu operasi dasar penukaran, swap, yang dilakukan secara 3 kali penukaran. Dan jika kita amati, maka kita lihat bahwa algoritma ini adalah algoritma yang memiliki dependent loop atau loop yang saling berkaitan, karena di sini kita lihat bahwa i berkaitan dengan i-1 yang membatasi gerak dari j itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat karena ini dependent, maka kita perlu melakukan analisanya seperti ini. Kita membuat deretnya, menganalisa jika i-nya sama dengan 0, i-nya sama dengan 1, i sama dengan 2, sampai dengan i sama dengan n. Kita ketahui bahwa dengan i sama dengan n, j itu akan bergerak dari 0 hingga ke n-1. N-1 adalah batas akhirnya. Namun kita melakukan perulangan sebanyak n bilangan. Dan bila kita lihat selisihnya itu akan selisih satu bilangan di setiap pergerakannya. Jadi kita masukkan ke rumus yang sudah ada, itu rumus deret. Maka Sn, n per 2 dikalikan 2 A. A ini adalah huruf paling awal dari loopnya. Kemudian ditambah n-1 dikalikan dengan B. B itu adalah beda dari selisih dari hasil per loopnya. Kita masukkan seperti yang kita ketahui tadi, ada n bilangan, berarti n per 2 dikalikan 2, karena loop yang di bawahnya itu diawali dari 0, berarti 2 menuju ke 0, 2 dikali 0 ditambah n-1 dikalikan 1. Hasilnya kita dapatkan nanti n per 2 dikalikan n-1, dengan hasilnya nanti n kuadrat min n sama dengan per 2. Maka hasilnya akan ekuivalen dengan big O n kuadrat. Kasus worst case pada bubble sort ini terjadi jika array yang kita lakukan sort ini belum terurut. Maka kita akan melakukan swap dan looping yang berkali-kali untuk mencapai hasil yang sorted. Akhirnya kita ketahui bahwa Tn itu akan sama dengan big O n kuadrat karena kita akan melakukan banyak swap. Kemudian kasus best case-nya adalah terjadi ketika array yang kita punya itu sudah terurut. Maka akan menghasilkan deret yang kita ketahui ini seperti ini, 1 plus 2 plus 3, dan akan jumlahnya itu diketahui dengan teori Gauss seperti yang kita lihat di sini. Maka Tn-nya itu akan kita ketahui bahwa n-nya adalah big O n. Dan kasus best case ini, kenapa best case ini terjadi ketika dia sudah terurut, jadi kita cuma melakukan 1 kali looping dan tidak melakukan swap.
Seperti itu. Dan kemudian akan dilanjut ke algoritmanya sendiri. Algoritma ini yang dituliskan decoding dengan bahasa Python, dan seperti ini bentuknya. Seperti kita ketahui tadi ada for yang pertama, for yang menuju ke n, dan kedua ada for n-1 dan operasi dasar. Nah, ini yang saya bilang tadi, operasi dasar ini dilakukan 3 kali karena dia memindahkan ke tem dulu, baru dipindahkan ke list yang satu lagi dan diisikan lagi dari temnya. Jadi pertukarannya seperti itu. Dan berikut ini adalah grafik dari running time yang dilakukan oleh bubble sort. Grafiknya seperti ini. Seperti kita ketahui, ini bubble sortnya jika dilakukan satu kali bubble sort bergerak tuh kurang lebih seperti ini dengan length 30 waktunya, dan ini totalnya jika kita menukar semuanya dengan proses iterasi ini, 2 iterasi total bubble sortnya akan kurang lebih dengan 30 list array ini listnya, maka akan dibutuhkan kurang lebih 0,7 pada running time suatu komputer yang dimiliki oleh teman kami. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilmi Syabir. Masuk ke algoritma Radix sort. Ide dasar dari algoritma Radix sort ini yaitu mengkategorikan data-data menjadi sekumpulan data sesuai dengan nilai radix-nya. Jadi prosesnya dari Radix sort ini yaitu melakukan pengurutan dengan cara mengkategorikan data per digit dari data tersebut. Di sini terdapat nilai dengan syarat besarnya itu dari 0 sampai 999. Artinya itu kan 3 digit. Maka dari itu kita akan melakukan looping atau perulangan sebanyak 3 kali, yaitu sebanyak digit yang ada dari data tersebut. Di sini dimulainya itu dari digit paling kanan dan diurutkan mulai dari 0 sampai 9. Nah, di sini karena 0 yang pertama muncul adalah 170, maka akan diisikan ke array kedua, yaitu dimulai dari 170, 90, lalu kedua, digit setelah 0 itu 1, tapi karena 1 tidak ada, langsung kedua, yaitu 802. Nah, di algoritma Radix sort ini, mengurutkan datanya harus secara terurut, yaitu menampilkan data yang tampil duluan. Nah, di sini kan tadi 0, yang pertama muncul 170, ya udah, berarti 170, 90. Lalu selanjutnya dilakukan terus, dicek digit yang tengah, mulai dari 0 ada 802, dilakukan terus menerus looping hingga sampai digit paling kiri, lalu didapatkan data yang terurut. Oke, akan dilanjutkan oleh saya, Syarah Degi, untuk menjelaskan kompleksitas waktu dari Radix sort. Radix sort yang di sini kita menggunakan metode sortnya counting sort, karena Radix sort sendiri tidak menggunakan sortnya sendiri, dia bisa menggunakan counting sort atau quick atau merge sort. 3 pilihan itu biasanya digunakan. Jadi kita akan menganalisa dari TN counting sort terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, operasi dasar dari counting sort sendiri itu memiliki algoritma seperti berikut, dari for i menuju ke dari I0 menuju ke N, for I1 menuju ke K, for IN-1 menuju ke 1, dan for I0 menuju ke N. Dan kita ketahui bahwa loop ini tidak memiliki ketergantungan atau dependen, dia adalah independent loop dan tidak saling berada di dalam loop, sehingga hasil totalnya itu akan dijumlahkan saja. Kita hitung satu persatu kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktu yang pertama dari I0 menuju ke N kita dapatkan adalah N-1. Kompleksitas waktu dari I menuju K akan didapatkan K. I N-1 menuju ke 1 itu sama aja dari 1 menuju ke N-1, maka akan kita dapatkan sama dengan N. Dan kompleksitas waktu dari 0 menuju ke N itu akan didapatkan kompleksitas waktunya adalah N-1. Kita jumlahkan semuanya, maka akan didapatkan kompleksitas waktu totalnya adalah 3N ditambah K-2. Itu sama dengan big O, N plus K, atau N dikalikan dengan K. Dan kita ketahui bahwa di Radix sendiri dilakukan loop berdasarkan digit Radix-nya. Jadi akan kita misalkan for-nya I dari 1 menuju ke D, sebanyak digit yang kita miliki. Maka akan kita dapati bahwa kompleksitas waktu itu adalah D. Dan di dalam loop Radix ini kita menggunakan counting. Jadi di dalam loop ada loop lagi, maka hasilnya itu harus dilakukan dengan perkalian. Maka kita dapatkan bahwa
TN-nya itu adalah D dikalikan dengan 3N ditambah K min 2. Dan kita ketahui kalau udah hasilnya D dikalikan 3N plus K min 2 itu sama dengan Big O dari D dikali N plus K. Atau bisa juga kalau jika kita mengurut kepada Big O N dikalikan dengan K, maka hasilnya adalah D dikalikan dengan NK Big O-nya. Dan pada radix sort sendiri itu tidak ada best case atau worst case, karena best case dan worst case-nya itu sama dengan kompleksitas waktu yang sudah kita dapatkan, yaitu Tn sama dengan Big OD dikalikan N plus K, atau Tn sama dengan Big ON dikalikan dengan K. Dan kompleksitas waktu itu yang dilakukan dengan counting sort. Jika kita menggunakan quick sort atau merge sort, maka kita bisa menggunakan hasil yang lebih maksimum lagi, yaitu dengan kompleksitas waktu yaitu Big O N log N. Baik, untuk grafik radix sort sendiri, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python, dan di dalam radix sort ini kita bakal melakukan perulangan sebanyak digitnya. Nah, dalam percobaan ini kami menggunakan digit sebanyak 2 digit. Jadi, di dalam while itu akan terus berulang sampai dengan digitnya. Digitnya itu dihitung dari max elemen yang diisi dengan max array untuk memeriksa di dalam array itu digit yang paling tinggi berapa. Kemudian di dalam while itu kita bakal melakukan perhitungan waktunya, kemudian kita bakal menyimpan array di dalam list dan seterusnya. Nah, dari panjang array sama dengan length list asal itu sudah masuk dalam fungsi counting sort sampai dengan print counting sort, J itu adalah fungsi dari counting sort sendiri. Jadi untuk radix sort itu dia hanya melakukan perulangan sebanyak digitnya. Seperti halnya di grafik ini, waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan mengurutkan semua datanya itu sekitar 0,004. Dengan data sebanyak 30 dan digit 2. Kemudian, dalam melakukan satu kali perulangan itu, dia memerlukan waktu sebanyak 0,002 untuk menyelesaikan satu kali counting sort. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Hilmi. Berdasarkan analisa yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa radix sort merupakan algoritma yang cepat, efektif, serta memiliki kompleksitas waktu yang linear. Namun penggunaannya terbatas pada kasus-kasus tertentu dan memerlukan memori tambahan dalam prosesnya. Mengapa? Karena dalam radix sort, prosesnya melakukan pengurutan data dengan cara mengkategorikan data berulang-ulang sebanyak digitnya. Karena itu membutuhkan array tambahan atau array baru. Dan itu memerlukan memori tambahan dalam prosesnya, sehingga akan memakan memori yang lumayan banyak jika datanya juga besar. Beda dengan bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma yang simple dan mudah untuk dipelajari, namun tidak efektif dalam pengurutan data berskala besar. Karena di bubble sort, prosesnya itu melakukan pembandingan data satu per satu. Sehingga jika datanya banyak atau besar, maka akan dilakukan pengurutan satu per satu dan membutuhkan waktu yang banyak. Selanjutnya kami akan menunjukkan codingan kami. Bubble sort yang kita bikin dengan bahasa pemrograman Python kurang lebih seperti ini, dan kita mempersiapkan untuk menyimpannya di dalam sebuah plot. Oke, silahkan di run. Dan ini digunakan dengan laptop Indra. Kurang lebih waktu yang akan dihasilkan dia sekitar segini, 0,01. Dengan ini dia ada 30 kali penukaran. Ya, 30 kali. Kenapa list length-nya 30 kali? Karena dia melakukan perbandingan dan swap itu 30 kali. Ya, oke. Dan ini adalah total waktu yang diperlukan, time complexity-nya. Akan dilanjut ke algoritma yang radix sort. Baik, untuk algoritma radix sort seperti ini, kita punya satu fungsi counting sort, dan itu digunakan dalam radix sort itu sendiri. Kita coba test running. Nah, ini adalah contoh yang ditampilkan dari running tersebut. Di sini ada list length sebanyak 2. Kenapa 2? Karena jumlah digit yang kita gunakan yang paling maksimal itu hanya 2.
Maka dari itu, perulangan di sini hanya melakukan perulangan sebanyak 2 kali sesuai dengan jumlah digitnya. Untuk waktu yang diperlukan itu sekitar 0,002 sekian, lebih cepat daripada bubble sort yang telah dijelaskan oleh teman saya Hegi tadi. Baik, sekian dari penjelasan Radixor sendiri, saya kembalikan ke Hegi. Oke, kembali lagi ke saya. Sekian yang ingin kami presentasikan untuk tugas pengganti kuis ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.